mematikan dan menghidupkan makhluk, ya. Kemudian meyakini bahwa Allah lah yang memberikan maslahat dan mudarat kepada makhluk. Kemudian jadi kebaikan dan keburukan itu memang Allah yang menciptakannya, ya. Kemudian meyakini bahwa Allah lah yang mengabulkan doa-doa atau permintaan-permintaan dari semua makhluk-makhluknya. Nah, jadi ini merupakan tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah dan banyak lagi ya. Tapi artinya pokoknya tauhid rububiyah itu meyakini kauniyahnya Allah, hasil ciptaannya Allah. Kemudian ketika seorang mukmin, ya, maka kalau dia wanita maka dikatakan dia seorang mukminah, ya. Nah, ketika seorang wanita seorang wanita beriman atau mukminah, dia sudah bertauhid, ya, di dalam hatinya sudah ada suatu keyakinan, ya, secara rububiyahnya, maka harus muncul rasa totalitasnya terhadap Allah, ya. Kenapa harus muncul rasa totalitasnya terhadap Allah? Karena memang Allah yang memfirmankan bentuk totalitas itu di dalam surat Al-An'am ayat 162, ya. Kemarin sudah disebut kalau nggak salah, ya. Jadi di situ ini wajahiyah, ya, lilladzi fataras samawati wal ard, ya. Nah, jadi ketika kita membaca di dalam doa iftitah kita di dalam sholat, itu merupakan bentuk tauhid kita kepada Allah secara rububiyah. Jadi kita benar-benar memasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Terserah ketika lagi sholat Allah mau cabut gitu dalam kondisi entah di rakaat pertama atau entah masih baru takbiratul ihram, kita sudah sudah memasrahkan gitu ya, sudah memasrahkan semuanya. Nah, ini bentuk tauhid rububiyah kita, ya. Nah, kemudian ternyata tidak cukup hanya secara rububiyah saja, karena Allah juga, ya, meminta bukti dari komitmen kita, ya. Ketika kalau hanya secara rububiyah saja, maka umat selain dari umat Nabi Muhammad juga mereka meyakini Allah gitu. Mereka percaya ada Tuhan. Ya, kecuali orang ateis, ya. Ketika dia bukan seorang ateis, maka dia meyakini bahwa Tuhan itu ada. Artinya secara tauhidnya dia sama dengan kita atau kita sama dengan mereka, bahwa mereka juga meyakini adanya Tuhan dan mereka juga meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini, ya, beserta isinya, dan mereka juga mempercayai ya sesuatu ada makhluk di langit bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, itu yang dan ini yang membedakan kita dengan umat yang lain adalah ketika Allah minta pembuktian yang lebih lanjut. Nah, Allah minta pembuktian yang lebih lanjut itu, maka tauhid yang keduanya adalah tauhid uluhiyah, ya. Uluhiyah. Kalau uluhiyah secara bahasa definisinya itu berarti sesuatu yang disembah. Ya, sesuatu yang disembah. Kalau secara istilahnya adalah perbuatan, ya, perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu uluhiyah, ya. Nah, uluhiyah di sini kita kita bisa aplikasikan, ya, dalam bentuk misalnya ketika Allah memerintahkan, kalau memang engkau sudah sudah meyakini bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kalau engkau sudah meyakini bahwa akulah yang menciptakanmu, kalau engkau sudah meyakini bahwa semua yang kau dapatkan itu adalah dari aku, maka sekarang tunjukkan komitmenmu, ya, kata Allah gitu kan. Nah, sembahlah aku, kata Allah, sembahlah aku, ya. Nah, ketika dalam menyembah Allah, ya, itu ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang memang sudah ada tuntunannya. Dari mana kita bisa mengerjakannya? Ya, yang kita lihat adalah dari contoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain.
Ya, kalau umat yang lain ketika diminta untuk bertauhid secara uluhiyah, mereka tidak mau, ya, karena mereka masih melakukan ada tandingan-tandingan selain Allah, ya. Jadi ketika musyrikin Quraisy, ya, ketika itu diajak untuk bertauhid uluhiyah, mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau. Terus ditanya kenapa gitu. Kalau engkau sudah meyakini adanya Allah gitu kan ya, kenapa engkau tidak mau menyembah kepada yang engkau yakini itu gitu. Malah engkau menyembah berhala-berhala yang engkau ciptakan sendiri. Nah, mereka melakukan pembenaran dengan mengatakan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah sebagai mediator, ya. Jadi sebenarnya mereka juga menyembah Allah gitu. Hanya mereka tidak secara langsung, mereka melalui media. Nah, itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nah, itu yang membedakan mana yang musyrik, mana yang mukmin. Ya kan? Sama-sama menyembah Allah, hanya yang satu bercabang, yang satunya lagi adalah langsung. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, ketika kita sudah bertauhid secara rububiyah dan uluhiyah, maka harus ada totalitas dan loyalitas tunggal. Ya, totalitas bentuk dari rububiyah kita. Loyalitas tunggal bentuk dari uluhiyah kita. Bisa dipahami sampai sini ya. Dan ini dua tauhid ini tidak bisa kita pilih, ya. Ini sudah satu paket. Sudah satu paket. Jadi ini yang bersemayam di dalam hati dan perilaku seorang mukmin yang mereka mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah karena kita sudah berkomitmen di dalam 2 kalimat syahadat, ya. Nah, maka Allah akan minta bentuk komitmen kita, ya. Jadi jangan sampai kita omdo gitu ya. Berapa kali kita mengatakan ya Rob engkaulah Tuhanku gitu, tapi di setiap aplikasinya, di setiap kita diberikan oleh Allah dihadirkan masalah, di setiap kita dihadirkan entah itu dalam masalah itu dalam bentuk ujian atau cobaan gitu ya. Ternyata terkadang uluhiyahnya yang bermasalah. Ya. Jadi yang menjadikan nanti posisi kita itu memiliki kemuliaan atau tidak itu dari uluhiyahnya. Dari uluhiyahnya, ya. Jadi ini tolong dipahami oleh sahabat semua, ya. Nah, bentuk loyalitas tunggal ini ya Allah tuangkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ya, ayatnya sudah familiar pasti ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Coba sahabat semua ada Quran di dekatnya ada Quran enggak? Coba tolong dibuka ya. Jadi ayatnya. Jadi alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan Qur'ani, ya. Maka coba surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat itu surat ke-51 ayatnya 56. Sudah? Sudah? Sudah buka semua? Sudah. Oke, ya. Umi mau mengajak ya sahabat semua itu coba kita lihat kalimatnya. Di ayat 56 itu. Di situ ya, perhatikan. Wama dan tidaklah ya. Jadi tidak. Jadi ma itu artinya tidak ya. Tu-nya itu Allah, aku ya. Jadi tidaklah ya dan tidaklah aku menciptakan ya jin ya dan manusia ya illa kecuali perhatikan di kalimat terakhirnya ada liya'budu.
ya. Jadi itu sebenarnya terdiri dari dua makna. Li itu adalah kepada, ya. Li itu kepada, ya. Artinya sudah dalam bentuk makrifat, artinya sudah spesifik gitu ya. Li. Jadi li itu kepada. Berarti kalau kepada itu ya sudah hanya satu gitu ya. Ya. Di sini dikatakan li. Jadi kepada, untuk, ya bisa kepada, bisa untuk, ya budul. Nah, ya. Budu itu apa? Beribadah. Artinya, ya, kata Allah, ya, ketika ya jin dan manusia itu aku ciptakan, ya, maka tugasnya adalah dia budu. Ya, dia budun. Jadi li di sini ada dua maknanya. Li di sini ada dua maknanya. Ya. Makna yang pertama adalah sembahlah hanya Allah. Yang kedua, ya, ketika menyembah itu harus sesuai dengan maunya Allah. Berarti maunya Allah ada di mana contohnya? Ada di Rasulullah. Jadi lia itu dua, ya. Jadi sebenarnya kalau kita amati, kita tidak pernah lepas dari komitmen kita yang pertama kepada Allah. Dua kalimat syahadat. Jadi tauhid tauhidullahnya sama kita yang keduanya adalah kita mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi li di sini maksudnya dua. Jadi ketika kita beribadah, syaratnya cuma dua ini, nggak boleh lebih, nggak boleh juga hanya satu, tidak boleh, ya. Nah, jadi ada orang yang ketika dia beribadah, dia linya hanya satu, dia hanya meyakini Allah saja, yang dia pelajari hanya kitab Al-Quran saja, hadisnya dia tidak mau. Sunnah Rasulnya tidak mau. Nah, ini termasuk orang yang ingkar sunnah, dan ini ada. Ya, kelompok ini ada, ya. Nah, jadi kita tidak termasuk yang itu. Jadi kita dua-duanya. Makanya liya budu, ya. Jadi Allah dan Rasul. Ya, sembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Ikuti Rasulnya. Ya, jadi makna linya di sini adalah ada dua, bisa dipahami ya. Jadi ketika ayat ini jangan hanya populer saja, masyhur saja, oh ya, taulah kita gitu. Itu kita sudah hafal ya surat 51 ayat 56 gitu ya. Sering banget gitu ya disebut oleh para ustadz ustadzah gitu ya. Kita udah inget banget gitu. Tapi sekarang masalahnya ibadah yang bagaimana yang Allah inginkan. Nah, itu ada di kalimat, ada di huruf li-nya ya. Insyaallah ya. Jadi sudah paham sekarang ya. Jadi kita nggak boleh beribadah itu berdasarkan tuntutan, tapi harus tuntunan, ya. Tuntunan, kalau tuntunan insya Allah datangnya dari Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau tuntutan, nah ini tuntutan banyak ngarangnya ini, ya. Jadi yang tuntutan ini ketika dia beribadah, dia itu berdasarkan rasa, ya, berdasarkan rasa. Sedangkan kita beribadah bukan rasa. Ya, ibadah itu tidak pakai rasa, artinya bukan dasarnya dari rasa, ya. Rasanya nggak enak nih gitu. Nah, misalnya nih contoh ya, kalau nanti kita bahas misalnya masalah tentang bab toharoh, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang air yang suci mensucikan, ya, air yang suci menyucikan atau mensucikan, ya. Nah, air itu sudah suci. Nah, tetapi apakah dia mensucikan atau tidak? Dikatakan mensucikan itu kalau ketiga ya unsur ini tidak ada, ya, tidak ada rasanya, tidak ada baunya, dan tidak ada warnanya. Ya, maka air ini sudah bisa dipakai untuk mensucikan. Ya. Nah, air kopi suci, tapi tidak mensucikan. Nah, sekarang timbul masalah itu tadi yang akan Umi kaitkan bagaimana ketika kita beribadah kita tidak pakai rasa, ya. Kalau pada suatu kondisi, ya, kita mungkin sedang dalam suatu perjalanan, ya, sedang safar, nah tiba-tiba di situ tidak ada air layaknya lah yang seperti kita temui, gitu ya. Di situ hanya ada sungai. Di situ hanya ada sungai.
Terus ketika ada sungai, ya, misalnya ini kondisinya memang ada sungai, perbekalan air minum kita sudah habis gitu ya. Nah, terus itu tidak boleh tayamum, selagi ada air tidak boleh bertayamum ya. Tayamum itu sudah pilihan yang paling terakhir yang memang air itu tidak bisa didapat. Selagi ada warung kita masih bisa beli, maka itu tetap harus pakai air ya. Nah, ketika ya kita sedang ambil wudhu ya di sungai tadi, begitu pada saat kita mau membasuh muka, ternyata mata kita melihat ya kan? Ada sesuatu yang mengalir di situ. Nah, yang mengalir di situ yang kuning-kuning kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak paham, maka kita katakan air ini tidak menyucikan. Air ini tetap menyucikan, ya. Walaupun itu tadi kotoran itu lewat, gitu ya, itu mengalir. Gitu. Jadi artinya tidak memberikan efek bau. Dan tidak juga merubah warna dari air yang tadi kita ambil di air sungai itu. Cuman kan masalahnya sekarang letaknya kita geli apa enggak gitu doang kan. Nah, tapi kalau secara hukumnya air itu menyucikan. Artinya ketika kita berwudu dengan air di sungai ya yang banyak segala macamnya, itu sah dipakai buat sholat. Hanya masalahnya tadi. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah ketika ya kita dengan suatu keyakinan bahwa ini saya nggak sah wudhunya. Itu yang tidak boleh. Artinya kita sudah membuat satu aturan sendiri, di mana aturan itu berdasarkan tuntutan. Apa tuntutannya? Hati tadi, rasa yang belum pas ya. Jadi di dalam beragama itu harus tuntunan, bukan tuntutan ya. Entah itu tuntutannya datang dari masyarakat ya, berupa tradisi-tradisi ya yang tidak yang memang ketika tradisi itu tidak berseberangan silahkan. Tapi kalau ketika tradisi itu berseberangan, maka langsung tinggalkan. Karena bentuk apa? Bentuk tadi, rububiyah dan uluhiyahnya. Totalitas dan loyalitas kita yang dituntut. Ya. Nah, terkadang kita bermasalahnya di loyalitas. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ya. Dan detik-detik terakhir itu biasanya loyalitas itu, nih, hati-hati. Loyalitas itu tetap akan diuji pada saat ajal ya sudah sampai di kerongkongan aja masih itu loyalitas itu tetap digoda karena nanti ketika seseorang sakratul maut itu ya ini kita bicara dengan standar iman yang biasa-biasa aja gitu ya itu biasanya ya nanti di situ ketika kita mau sudah sakratul maut sudah mulai di sini aja, sudah lewat dada ya, sudah lewat dada itu sebenarnya udah di sini tuh. Nah, itu nanti ada proses ya, bagaimana kita dihadirkan wajah-wajah orang-orang yang kita kenal ya. Kalau misalnya ibunya sudah wafat, maka ibunya yang dihadirkan ya. Pokoknya wajah-wajah yang memang yang kita sayangi ya, yang dekat dengan kita. Nah, itu yang akan menguji loyalitas kita pada saat sakratul maut. Dalam bentuk apa? Orang yang sakratul maut itu ya, itu merasakan dahaga yang luar biasa, panas. Jadi kalau lihat ada orang yang sakratul maut dia sampai ada yang teriak-teriak gitu ya. Itu tergantung tingkat keimanannya dia makanya ya. Ketika totalitas dan loyalitasnya dia itu dipadukan dengan baik, maka kita akan bisa melihat pada saat dia sakratul maut. Ada yang dia diam, dia tahan gitu. Ketika dia tahan, ya itu tadi, itu bentuk pertolongan dari Allah. Tapi ada yang sampai teriak-teriak gitu, minta dibukain baju segala macam gitu ya. Itu kadang itu tadi ya, bisa jadi selama hidupnya loyalitasnya itu sama totalitasnya itu yang tidak sesuai porsinya gitu. Itu kita masih digoda itu ya. Jadi wajah-wajah orang-orang yang kita sayangi itu dia akan menawarkan suguhan ya air ya dari gelas, di mana gelas itu yang satu dari perak, yang satu dari emas ya. Mana yang jadi kita disuruh milih. Kalau loyalitas dan totalitas kita sudah bagus, terutama loyalitas kita, maka dua-duanya nggak akan dipilih. Karena dua-duanya itu yang nanti akan menjadikan kita wafat dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah.
karena itu murni dari syaitan, dua-duanya. Ya, nah, jadi nanti insya Allah ya kita akan bahas juga tentang apa namanya sakratul maut karena masuk juga dalam rukun iman ya insya Allah. Nah, jadi itu ya bisa difahami oleh sahabat semua ya. Jadi insya Allah kita semua sudah bisa memahami sekarang bagaimana kita harus bertotalitas kepada Allah dan bagaimana juga kita harus berloyalitas tunggal ya hanya kepada Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ada pembenahan ya. Oke, apakah selama ini loyalitas kita itu sudah benar-benar tunggal atau ternyata masih ya gitulah masih ada loyalitas kepada yang lainnya ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi nah ketika apa namanya sudah kita mempunyai atau kita sudah bertauhid dengan benar kepada Allah secara rububiyah dan uluhiyahnya, maka apa namanya ini yang membedakan kita dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Sekarang pertanyaannya, apakah kaum musyrikin itu apa namanya benar ketika seseorang dikatakan musyrik itu apakah benar-benar murni dia tidak meyakini Allah atau dia masih meyakini Allah? Ya kan? Apakah kaum musyrikin itu di luar umat Islam? Ternyata ya umat Islam pun bisa menjadi seorang musyrikin. Ya. Dan faktanya justru banyak ya. Karena kita umat yang terbesar ya di Indonesia ini umat Islamnya ya walaupun sebenarnya sudah mulai jauh berkurang, hanya data itu tidak tidak diflorkan saja ya karena sudah begitu banyaknya orang Islam yang sudah mulai tergadaikan akidahnya dan karena sekarang bentuk dari kalau secara ilmu ilmu kristologinya itu banyak orang-orang Islam itu yang sekarang ketika ditukar akidahnya kostum mereka sama kostumnya. Jadi sahabat semua jangan terkecoh ya ketika misalnya ada orang yang berpenampilannya sama seperti kita, malah kalau orang awam itu kan bilang ih syar'i banget ya gitu karena dilihat panjang kerudungnya, tapi ternyata melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Atau ada orang muslim bawa anjing piaraan misalnya kan gitu ya jalan pagi atau bagaimana. Nah itu ya. Jadi itu insya Allah kalau kita sudah paham maka kalau kita ilmunya sudah bisa dipahami maka kita sudah bisa menganalisa ya apakah ini bentuk apakah seseorang ini bisa dikatakan seorang mukmin yang benar atau hanya mukmin jadi-jadian gitu kali ya mukmin jadi-jadian ya. Jadi nanti insya Allah sahabat semua bisa tahu. Nah sekarang ternyata umat Islam itu juga tidak lepas dari perbuatan musyrik tadi. Padahal sudah jelas ya kalau kita sudah mengimani Allah ya secara rububiyah dan uluhiyah harusnya kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menduakan Allah, melakukan tandingan-tandingannya Allah. Tapi faktanya ternyata masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang perbuatan yang bisa dikategorikan kita menjadi seorang musyrik. Padahal bisa jadi ya kita masih orang Islam ya artinya karena perbuatan musyrik ini ada yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada perbuatan syirik ini yang tidak mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam ya kan. Nah maka Umi akan menyampaikan musyrik itu orangnya perbuatannya syirik ya jadi ketika seseorang melakukan perbuatan syirik maka dikatakan musyrikin. Syirik terbagi dua, ada syikrul akbar, ada syikrul asghar. Ya. Syikrul akbar itu adalah syirik besar,
Sedangkan syikrul ya, syikrul dari kata syirik. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan suka disambung gitu ya. Jadi di situ ada alif lam ada orang bilangnya terkadang ada yang bilang alif lam komariah, ada yang bilang idhar komari ya. Dari sisi penulisan bahasa Arabnya seperti itu. Syirik asgor, syirik akbar dulu, syirkul akbar. Sikrul akbar ini adalah syirik besar. Nah, syirik besar ini sudah otomatis ya berdampak pada berdampak langsung kepada pelakunya bahwa dia sudah keluar dari Islam. Ya, jadi orang yang melakukan sikrul akbar itu otomatis dia sudah keluar dari Islam. Ya, contohnya dia bisa berpindah agama, gitu ya. Nah itu sudah sikrul akbar, ya. Jadi dia sudah tidak bertauhid, imannya sudah tidak lagi sama, ya. Bukan lagi iman Islam yang berada di dalam hatinya. Kemudian sikrul akbar itu ada 3, ya. Jadi syirik terbagi 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah sekarang syirik besar atau sikrul akbar itu adalah perbuatan yang langsung ya berdampak ya pelakunya sudah keluar dari Islam. Nah sikrul akbar ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama itu adalah syirik dalam ketaatan. Ya. Syirik dalam ketaatan, kita bisa lihat dalilnya itu ada di surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ayatnya 31. Ya, coba dilihat sama teman-teman semua. Surat At-Taubah surat 9 ayatnya 31. Coba ada yang bisa bantu Umi untuk baca? Ya, silakan yang bisa bantu Umi untuk baca. ورهبانهم أربابا من مريم وما أمروا Ya, artinya apa? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, dan apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi hati-hati ini, ya. Ini juga termasuk dalam sikrul akbar, syirik besar tanpa kita sadari. Jadi ketika syiriknya dalam ketaatan, ya. Jadi di sini kalau di sini digambarkan bagaimana ketaatan para orang Yahudi terhadap rahib-rahibnya gitu ya. Kemudian ketaatan orang Nasrani ya. Nasrani kepada rahib-rahibnya. Kemudian kalau Yahudi kepada orang-orang alimnya. Nah, ini jangan sampai kita ikuti ya. Nah, terkadang ada dari kita juga begitu ya. Jadi begitu taklidnya dengan gurunya ya atau dengan ulamanya ya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan apa yang apa yang diperintahkan oleh ulamanya atau gurunya ya itulah yang ditaatinya. Dia jadi sudah taklid ya. Taklid itu kan artinya beriman secara buta ya.
beriman secara ketika dia meyakini atau melakukan amalan ibadah itu sudah tidak lagi pada tuntunan yang benar. Nah, itu taklid namanya ya. Dan ini ada jamaah-jamaah yang seperti ini kalau di daerah Jakarta Timur ya. Jakarta Timur itu ada, tapi yang lebih banyak itu di daerah Bekasi, di wilayah Jati Asih ke sana itu ya. Jadi di situ ada jamaah, saya lupa namanya ya. Karena ada salah satu dari jamaah saya itu, suaminya masuk dalam jamaah itu ya. Jadi mereka hampir saja mau bercerai dan memang Umi yang menyarankan. Jadi pilihan terakhir sudah bercerai karena kalau sudah berbeda akidah ya, itu sebenarnya sudah beda akidahnya gitu kan ya. Jadi hanya saja orang kan tidak tahu gitu ya, masih dianggap orang Islam. Padahal dalam pandangan Allah dia sudah beda akidah. Ya. Jadi dia tidak lagi melakukan sholat karena perintah dari ketua jamaahnya dia seperti itu gitu. Dari syekhnya atau dari bilangnya semacamnya kayak Habib gitu ya, mengatakan seperti itu. Jadi nggak ada sholat. Jadi yang mereka kerjakan itu adalah hanya kayak semacam wirid-wirid saja gitu. Jadi mereka tidak melakukan sholat. Nah, ini kan menjadi suatu masalah. Nah, ini sudah sikrul akbar ya. Jadi hati-hati dengan bentuk-bentuk seperti ini, ketaatan kita kepada seorang syekh, seorang habib gitu ya, yang tidak lagi berdasarkan tidak lagi ittiba. Kalau ittiba itu kan berarti berdasarkan tuntunan yang benar, tapi ini sifatnya sudah taklid ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini masuk dalam kategori sikrul akbar ya. Nah, ini difirmankan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 31. Sekarang yang kedua adalah ketaatan dalam doa. Ya. Ketaatan dalam doa bisa dilihat di surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut itu surat ke-29 ya. Coba bantu Umi juga untuk buka ya, dapat pahala loh dan di Ramadan. 1 huruf 10 ya, bacanya benar sudah tepat atau tidak tepat atau belum tepat, insya Allah ya. Sudah dapat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 65. Sudah? Ada enggak yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rakibu fil fulki da'u mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Artinya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, ini. Jadi hati-hati juga ya. Ternyata dalam ketika bermohon ya. Ketika kita bermohon pun hati-hati. Bisa jadi kategori kita bermohonnya itu adalah ternyata kita menduakan Allah. Ya, kan? Menduakan Allah. Jadi karena seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 63 ini ya dikatakan ketika kita bermohon di sini digambarkan. Jadi ada ada 63 atau 65? 65.
Betul kan? Tadi betul kok. Benar-benar. Ya. Jadi kalau di sini kan dikatakan bahwa apabila mereka naik ke kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke darat, mereka kembali mempersekutukan. Nah, jadi kalau bisa diambil contohnya gini deh, ya. Dalam suatu dalam suatu pesawat, gitu ya, dalam suatu pesawat, ya. Kita berbicara orang mukmin saja, ya, orang yang kategori dia beriman, orang Islam, ya. Kita tidak pernah tahu dari sekian puluh penumpang yang berada di dalam pesawat tadi, ya, apakah mereka itu semuanya loyalitas tunggal hanya kepada Allah. Bisa jadi ada yang tidak loyalitas tunggal kepada Allah kan. Nah, ternyata ya pada pertengahan perjalanan ya, mungkin dengan pada ketinggian berapa gitu ya. Nah, itu terjadi misalnya cuaca sedang buruk atau bagaimana gitu ya. Nah, itu biasanya dalam kondisi seperti itu ya, itu fitrahnya, naluri keagamaannya yang murni itu ya. Jadi ciri-ciri orang yang takut mati itu begitu kan. Jadi muncul dia. Ya. Jadi benar-benar dia berdoanya itu benar-benar berdoa. Tapi ternyata ya begitu Allah tolong ya melalui pilot yang yang bisa mengendalikannya dengan bagus gitu ya sehingga selamat kan bisa kalau di atas awan kita gluduk-gluduk gitu ya. Jadi bikin pasti empot-empotan lah gitu ya. Nah, begitu sudah sudah selamat gitu ya, sudah selamat sampai di tempat tujuan gitu ya. Ini contoh realnya saja. Begitu sampai tempat tujuan ya, dia kembali ke habitnya. Ya, dia kembali ke habitnya. Dia lupa dengan tadi ketika dia bermohon apa yang dia minta sama Allah itu ya benar-benar dia hanya mengharap Allah saja ya. Hanya Allah yang bisa nolong dia gitu. Tapi begitu dia sudah tiba dengan selamat di tempat tujuan ya, kemudian melakukan aktivitas dia kembali ya habit dia seperti biasa ya. Tuhan yang dijadikan pekerjaan yang dijadikan Tuhannya gitu kan ya. Kemudian ada orang pintar yang dijadikan Tuhannya gitu ya. Artinya Allah itu tetap dijadikan Tuhan tapi ada Tuhan-Tuhan yang lain ya. Nah, ini contoh. Ini ternyata dalam kondisi seperti itu juga termasuk syirik besar. Jadi kalau kita tidak segera bertobat, nah itu kita biasanya suka nggak merasa gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, ternyata kita tidak termasuk hambanya. Makanya perlunya ilmu itu begini, ya. Jadi ada terus pembenahan. Dan kalau boleh ya, Umi ingin menyampaikan, Umi itu kalau setiap misalnya menyampaikan itu memang berharap sekali kepada para jamaah ya atau kepada murid-murid Umi yang mendengar itu untuk bisa menjadi penggerak, bukan penikmat. Makanya kenapa seringkali Umi itu ada pengulangan-pengulangan. Karena kalau kita belajar hanya menjadikan kita sebagai penikmat, rugi kita. Jadi ketika kita belajar, ketika kita mengetahui ya ilmu agama itu untuk menjadikan kita itu sebagai penggerak. Nah, bukan penikmat. Kalau penikmat ya sudah ya. Saya sudah dapat ilmu ini, bahkan ilmu sumbernya dari ustadz yang jauh lebih hebat dari Umi gitu ya. Yang jauh lebih pokoknya segala-galanya lah ya. Nah, dia katakan itu gitu. Ilmunya malah sudah jauh, sudah tinggi. Tapi akhlaknya, perbuatannya ya, entah itu dari
perkataannya, entah itu dari cara berpikirnya, entah itu dari sikapnya, itu tidak menunjukkan kalau dia itu ilmunya sudah paham, ya kan? Nah, ini ciri orang penikmat. Dia bisa pergi kemana saja, ya, tempat-tempat kajian yang menurut dia itu bagus, ya, yang menurut dia menarik. Biasanya orang yang mau pergi ke tempat pengajian, nah, itu hanya berdasarkan tadi itu ciri-ciri orang penikmat. Ya, rugi kalau orang penikmat. Tapi kalau orang penggerak, ketika dia belajar, ya, dia memang sudah diniatkan, ya Rob, aku belum tahu, ya, aku belum tahu tentang bagaimana cara beriman yang benar kepada Engkau. Ketika aku tahu, sekalipun aku datang hanya belajar di sebuah surau, gitu ya, di sebuah rumah, gitu ya, dengan guru yang tidak dikenal, tapi ketika ya dia dapatkan ilmunya, karena niatnya dia sudah benar, maka itu langsung bisa merubah dirinya, gitu. Nah, ini penggerak. Ya. Nah, sebaik-baiknya orang yang thalabul ilmi adalah yang menjadikan dirinya sebagai penggerak, bukan penikmat. Ya. Jadi bisa diterima ya. Nah, mudah-mudahan jadi tidak bosan kalau misalnya Allah panjangkan kita, ya Allah pertemukan kita kembali, bisa terus kita berthalabul ilmi, ya. Nah, itu mungkin nanti akan insya Allah ya Umi berusaha untuk tidak bosan mengingatkan dan mengingatkan. Karena itu tadi ya kita harus menjadi penggerak, bukan penikmat, ya, bukan penikmat ilmu, tapi kita harus penggerak ilmu. Otomatis nanti kalau sudah menjadi penggerak ilmu, maka kita akan senantiasa berfastabiqul khairat, ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu sudah menjadi hobi, ya. Jadi bukan lagi hanya momen tergantung momentum, bukan, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu sudah hobinya, sudah menjadi hobi, ya. Jadi kalau dia nggak bikin kebaikan tuh kayaknya justru dianya tuh merasa bete gitu. Jadi kebalikan sama orang penikmat. Kalau orang penikmat ketika dijejali kebaikan justru dia merasa bete, ya. Sekali-kalilah gitu ya. Nah, itu yang membedakan ya. Mudah-mudahan sahabat Qanitat ya, ini termasuk orang-orang yang oleh Allah bisa dijadikan menjadi penggerak, ya, penggerak dalam kebaikan, ya. Jadi insya Allah ya kalau penikmat, kalau Umi berharap jangan ya, sayang kalau hanya untuk penikmat, karena penikmat itu nanti juga ketika ditanya apa catatannya aja penuh gitu kan ya, isi kepalanya sekedar tahu gitu ya, tapi hatinya tidak digerakkan oleh Allah. Padahal harusnya kita menjadi penggerak. Kok Umi kenapa harus menjadi penggerak? Karena memang Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Man yuridillahu bihi khairah. Ya, jadi kalau ingin menerjemahkan hadis tadi kan hadis yang tadi Umi sebutkan, man yuridillahu bihi khairah. Jadi kalau Allah sudah ingin menjadikan seseorang itu baik gitu. Ya. Yufaqihu fiddin, maka akan Allah gerakkan hatinya. Jadi ada dorongan-dorongan di hatinya. Ada keinginan-keinginan gitu. Dia ingin berubah gitu. Nah, itu ciri-ciri bahwa dia sudah sinyal itu kalau kita sudah merasakan itu, ya. Itu termasuk orang yang man yuridi bihi khairah. Jadi itu ciri-ciri orang yang Allah ingin jadikan baik itu seperti itu. Makanya ya, Umi bilang kalau dapat mencari ilmu, niatkan untuk menjadi penggerak, bukan penikmat ya, insya Allah. Mudah-mudahan Umi doakan ya, sahabat-sahabat Qanitat ya bisa senantiasa lurus ya, istiqomah dengan segala prosesnya ya, dengan segala prosesnya ya. Jadi proses itu ada orang yang bisa dia langsung berubah 50 derajat, ada yang berubah dia
caranya nyicil gitu 25 itu kan tergantung dari tingkat keimanannya tadi ya. Nah, tapi insya Allah kalau sudah ada niatan dan berkumpulnya kita dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kebaikan, maka pentingnya teman-teman yang soleh, ya, yang solehah itu seperti itu ya, ilmu tinggi ya, kemudian apa namanya amalnya banyak, tapi kalau bertemannya tidak dengan orang-orang yang soleh ya, rusak semuanya ya, seperti itu ya, insya Allah. Oke, sekarang sudah bisa paham ya, syirik dalam doa, dalam bentuk doa. Jadi kalau dalam ketakutan dia benar-benar pada Allah, tapi begitu ini dia sudah Allah dinomorduakan kembali ya. Sekarang syirik yang ketiga, ya syirik akbar yang ketiga itu dalam bentuk cinta. Syirik dalam bentuk cinta. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah 165. Nah, di Al-Baqarah 165. Yuk, satu lagi ayatnya yang Umi minta biar ada pahala juga buat yang bacanya. Al-Baqarah 165. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya, jadi ini hati-hati ketika ternyata kita sudah melakukan syirik besar ya dalam bentuk cinta. Cinta kepada makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah. Ya. Rasa cinta kita kepada suami, rasa cinta kita kepada anak, rasa cinta kita kepada orang tua ternyata melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Ya, jadi rasa cinta Allah dan Rasul itu yang paling atas. Maka doanya begitu ya. Ya Rabb karuniakan kepada aku dan keturunanku ya rasa cinta kepada Engkau dan Rasulmu di atas segala-galanya. Ya, jadi contohnya misalnya kayak ada saat kisah dari sahabat para sahabat ada di dalam kitab 60 sahabat ya. Nah, sirah 60 sahabat itu ya di mana ini menceritakan tentang sahabat-sahabat ya ketika mereka mulai masuk Islam ya ketika disampaikan diperkenalkan dengan Islam ya. Jadi para sahabat ini ada sebagian besar itu mereka dari kalangan orang-orang kaya raya ya. Di Madinahnya itu orang-orang kaya raya. Nah, yang contoh dari rasa cinta kepada makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah itu adalah biasanya ya. Ini dicontohkan oleh salah satu sahabat ya. Ketika ibunya tahu ya, Umi lupa namanya antara atau siapa. Ketika ibunya tahu bahwa anaknya ya telah mengikuti agamanya Nabi Muhammad ya, begitu marahnya
berbagai upaya dilakukan supaya anaknya bisa meninggalkan agama barunya tadi, ya. Sampai akhirnya tapi ternyata tidak berhasil, ya. Anaknya dikurung gitu ya, anaknya tetap kekeh. Terus terus tidak diberikan fasilitas, masih juga ya ngaji sama Rasulullah. Akhirnya terakhir ibunya mengatakan, ya, kalau engkau tetap dengan agama barumu, maka aku akan mogok makan. Nah, kalau sudah mogok makan kan berarti sudah hubungannya dengan nyawa. Nah, di sini menentukan sekali ya loyalitas tunggal kita kepada Allah itu. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Dia lebih memilih Allah daripada ibunya. Coba kalau kita kondisinya kayak begitu, ya kan? Terkadang kita sudah diancam-ancamnya sedikit saja sudah luluh, gitu kan ya. Nah, contoh misalnya, hati-hati nih ya, ibu. Sudah waktunya sholat. Ya. Diingatkan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya ternyata masih asik. Ya kan? Nah, dengan misalnya ini biasanya ya yang sering kejadian itu adalah kalau sudah dikaitkan dengan agenda sekolah, dengan tugas-tugas sekolah, ya. Umi perhatikan sudah pada mulai melemah itu semua, ya. Makanya jangan disalahkan kalau sekarang negeri ini begitu banyak para pejabat-pejabatnya ya orang-orang pintarnya yang pada kebelenger karena agama tidak dijadikan satu kekuatan, gitu ya. Hanya ilmu saja yang dijadikan kekuatannya. Akhirnya seperti itu. Nah, ini hati-hati ketika diingatkan anaknya sedang mengerjakan tugas. Terus kata anaknya, tunggu sebentar ya Bunda, aku sedikit lagi. Ini sudah syirik dalam bentuk cinta. Ya. Si Bunda mengikuti kemauan anaknya karena itu tadi. Oh iya ya, anak saya kan lagi kerjaan kerjaan sekolahnya nanggung lah, paling itu berapa soal lagi gitu. Tapi hati-hati, ketika kita sudah mendahulukan itu, biasanya waktu akan molor panjang. Jadi kita sebenarnya sudah menularkan juga bentuk kesalahan kepada anak. Ini sudah double. Kitanya sendiri berbuat lebih mencintai anak kita karena ada tugasnya, jadi melakukan suatu toleransi yang sebenarnya tidak dibenarkan. Kalau sudah urusannya masalah menyembah kepada Allah, gitu ya. Nah, terkadang ini yang menjadi masalah. Bagaimana ketika hal-hal semacam ini, ya. Terus pakai kerudung, ya. Ada juga itu masalah. Ibunya sudah mengingatkan anaknya. Anaknya bilang, Bunda kan waktu pakai kerudung juga waktu umur sekian. Gitu. Atau tanpa diminta, karena anaknya belum mau, ibunya sendiri yang bilang, iya saya aja berhijab udah usia berapa, ya sudahlah biarkan. Nah, itu juga bentuk syirik, hati-hati. Di hadapan Allah, itu bisa jadi kita sudah tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Nah, jadi hal-hal yang kayak begini nih yang harus sudah bisa kita tempatkan, harus bisa kita bedakan, ya. Jadi mana yang memang bisa kita tangguhkan, mana yang tidak bisa kita tangguhkan, ya kan? Dibiasakan untuk hal-hal yang seperti ini, karena kalau tidak melakukan pembiasaan nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya nggak ada perasaan bersalah, gitu. Ya, seharusnya yang muncul dari seorang beriman itu adalah rasa khaufnya, ya, takutnya dia sholat aja takut gitu, takut kenapa? Apakah sholat saya diterima sama Allah atau tidak? Gitu. Itu. Jadi khauf itu harus muncul. Ciri-ciri dari orang yang beriman itu seperti itu, ya. Nah, jadi hati-hati ya pada bunda-bunda semua. Jadi hal-hal yang sepertinya nampaknya biasa, ya, tapi ternyata ini bisa berdampak pada syirik akbar, ya. Dalam bentuk apa tadi? Doa, ya. Jadi kita dalam bentuk apalagi tadi ketaatan, ya.
kemudian dalam bentuk cinta, ya. Cinta kita kepada suami juga seperti itu. Ya. Ada kasus suaminya itu nggak sholat, tapi nggak sholat bukan. Oh gini, Umi dulu pernah ingat, Umi pernah ada jamaah, ya. Selama dia ngaji sama Umi, alhamdulillah sudah ada perubahan dalam penampilan secara ininya, ya bertahap, semua juga bertahap, ya. Tidak ada yang tidak bertahap, semua bertahap. Nah, pada taklim yang kesekian, ya, dia hadir, dia terlambat hadir, kemudian ketika hadir waktu itu di masjid, ya, di salah satu komplek, ketika dia hadir, dia menyelusup, ya, dan dia tidak pernah absen. Jadi Umi ketika dia nggak ada itu memperhatikan kemana, ya, si fulanah ini. Ternyata dia menyusup. Nah, yang bikin Umi kaget itu adalah penampilannya dia. Jadi yang selama ini bukan Umi menyalahkan, ya, bukan. Artinya kok kenapa Umi merasa bahwa dia sudah paham. Kalau sudah paham, seharusnya orang yang sudah paham tidak lagi dia melakukan hal yang perbuatan yang sebelumnya dia belum paham, gitu kan? Jadi tidak mengulang. Nah, jadi saat itu dia berpenampilan seperti orang yang memang belum mengetahui cara berpakaian menutup aurat dengan benar, gitu. Akhirnya selesai taklim, menghampiri Umi, dikatakan begini, Afwan Ustadzah, di rumah lagi ada suami, gitu. Jadi suami bilang saya berpakaiannya jangan, maunya suami saya kayak gini cara berpakaiannya. Jadi ketika dia berpakaian, dia ikuti suaminya. Bisa jadi saat itu Umi bisa memahami, ya, karena dia baru berproses, ya, berproses sehingga bisa ini merupakan satu strategi. Karena Umi bisa waktu itu juga pernah menyampaikan kita harus berstrategi juga, ya, ketika ingin mengajak suami untuk bisa sama-sama paham gitu tentang agama. Memang harus dimulai dari kita, ada perubahan-perubahan, tapi ya tidak langsung secara tiba-tiba gitu berubahnya, itu kan orang tergantung, ya, dilihat situasi keluarganya seperti apa gitu. Nah, kalau memang dalam rangka strategi tidak menjadi masalah. Tapi kalau ternyata tidak dalam rangka berstrategi, nah ini yang harus hati-hati, ya. Jadi ini juga merupakan bibit-bibit syirik, ya. Ketika suami, ya, menginginkan kita seperti ini, padahal kita tahu, ya, itu harusnya tidak lagi kita lakukan, gitu. Karena memang Allah yang minta untuk tidak melakukannya, tapi rupanya kita pilih. Karena kenapa? Karena kita cinta sama suami, ya. Itu, ya. Jadi hati-hati ketika dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata itu menjadi tandingan-tandingannya Allah, ya. Ini bibit-bibit kayak gini ini yang akhirnya bisa menjauhkan kita. Kalau kita sudah terbiasa, ya tidak ada rasa bahwa ini salah. Jadi udah biasa aja. Nanti akan ketahuannya ketika di yaumil akhir nanti. Begitu di yaumil akhir, amalan-amalannya habis. Amalannya habis. Kok bisa ya amalannya habis? Itu tadi karena dia melakukan banyak kesyirikan yang ternyata berdampak pada syirik akbar, ya, bisa dipahami, ya, ya. Kemudian sekarang syirik asgor atau syirik kecil. Syirik kecil itu, ya, tidak menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam, tetapi perbuatannya bernilai dosa besar. Ya. Perbuatannya dosa besar, sudah dipastikan, tapi pelakunya tidak keluar dari Islam. Contohnya apa? Riya. Riya ini bahaya banget, ya. Orang yang riya ini bahaya banget, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan syirik
syirik asghar. Makanya Rasulullah itu benar-benar ketakutan, ya. Makanya ketika Rasulullah mengingatkan umatnya itu, ya, yang beliau takutkan hanya satu itu tadi, riya, ya. Karena dengan riya ini itu secara membuat kita merasa kita tidak melakukan perbuatan syirik karena kita tetap, ya, menjadi seorang mukmin. Tapi perbuatan-perbuatan tadi itu yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita. Kalau syirik akbar, semua perbuatan baiknya langsung hangus, ya, langsung hangus. Jadi perbuatan yang dahulu-dahulu itu tadi Umi katakan, kalau kita sampai melakukan syirik akbar, ya, kategori syirik akbar, begitu di yaumil akhir nggak ada pahala kita. Karena kalau syirik akbar itu menghanguskan semua amalan. Tapi kalau syirik asghar, ya, itu yang hangus itu pada amalan yang dikerjakannya saja. Ketika dia melakukan amalan-amalan yang sebelumnya tetapi tidak ada unsur riyanya, tidak ada unsur syirik kecilnya, itu tidak hilang. Tapi ketika dia melakukan perbuatan ini ternyata ada unsur syirik kecilnya, maka perbuatan tadi tidak ada pahalanya. Ya, seperti itu bisa dipahami, ya. Nah, yang termasuk syirik kecil atau syirkul asghar ini, hati-hati. Seperti misalnya kita percaya pada mitos. Ini sirkul sugro, ya, syirik kecil, mitos, ya. Kemudian pada ini rasa, ya, rasa misalnya, dari tadi ini kayaknya perasaan saya nggak enak. Memang itu terkadang ada benarnya, tapi kita diminta ketika ada muncul rasa-rasa seperti itu kan ada doanya, ya, untuk kita kembali langsung. Jadi ada doa sebenarnya, ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Jadi kita bermohon kepada Allah ketika ada kebaikan, ya, maka kita bermohon. Jangan sampai ternyata kita celaka dengan kebaikan itu. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui, ya. Jadi bisa jadi kebaikan itu ternyata tidak baik buat kita. Dan kita meminta perlindungan dari Allah, ya, dari keburukan. Karena bisa jadi keburukan yang kita takutkan ternyata itu justru baik buat kita. Itu jadi jadi orang Islam itu benar-benar selamat. Jadi sesuai dengan nama, makna dari Islam itu selamat, ya. Karena kenapa? Sudah dibekali rambu-rambunya oleh Allah. Masalahnya kita belum tahu rambu-rambu mana yang harus kita praktekkan, kan? Makanya perlunya kita belajar kan di situ, ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya kayak ibu percaya piring jatuh, gelas jatuh, foto jatuh, pecah, gitu, ya. Ada suara burung burung gagak, ada kupu-kupu masuk rumah, ada apalagi tuh cicak jatuh, ya kan? Ada mimpi gigi tanggal, gitu kan? Itu syirik kecil. Hati-hati, ya. Ketika kita mempercayainya, itu kita sudah perbuatan kita itu langsung hilang. Perbuatan yang ada unsur syiriknya tadi, ya. Kemudian percaya ini ramalan, ya, zodiak itu, ya, bintang-bintang gitu, nah itu juga sama, ya. Kemudian salah pakai baju, ya. Ada waktu itu jamaah Umi itu dia terbalik ketika habis ambil wudhu, kerudungnya terbalik, dia langsung habis ambil wudhu, ya. Nah, itu Masya Allah, ya. Makanya Umi katakan tadi, tauhid uluhiyah itu akan terus digoda, ya. Kita ini digodanya lewat uluhiyah, loyalitas kita kepada Allah itu. Habis pakai wudhu, dia pakai habis wudhu dia pakai kerudung, ternyata kerudungnya terbalik. Jadi harusnya dia baca doa, yang keluar apa? Dia bilang, ya Allah, nyebut nama Allah. Ya Allah, alhamdulillah mau dapat rezeki.
Umi ada di situ. Umi bilang, Ibu dapat rezekinya apa maksudnya? Ini Ustazah, kerudung saya terbalik. Tapi saya nggak sengaja pakai kerudung terbalik. Itu syirik kecil. Hati-hati ya. Jadi kita sudah tidak lagi harus orang yang sudah belajar tentang tauhidullah, orang yang sudah belajar tentang akidah, maka seharusnya tidak lagi dia melakukan atau meyakini hal-hal yang seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi hati-hati ini terhadap syirik asghar dan syirik akbar tadi ya. Mudah-mudahan sahabat tidak melakukan lagi hal-hal kayak begitu ya. Atau misalnya nih ya, ada kalau anak mau sekolah, mau ujian, suami mau ada dipromosiin atau ada hajat-hajat apa, itu pergi gitu ya, nyekar dulu gitu ya, minta doanya. Ini syirik. Ya, ini syirik. Jadi karena kita hanya loyalitas tunggal kita hanya kepada Allah. Ya, jadi mudah-mudahan tidak lagi dikaitkan seperti itu ya. Alhamdulillah itu tentang syiriknya ya. Nah sekarang ini sudah mau mengakhiri kita materinya. Kita masuk ke bab tawasul. Ya, tawasul itu adalah wasilah. Ya, tawasul. Jadi tawasul di sini diperbolehkan ya. Firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 35. Di mana yang dimaksud dengan tawasul itu adalah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan suatu amal, suatu perbuatan, nah, ternyata perbuatan amal tadi bisa mendekatkan diri kepada kita, itu boleh, ya, itu boleh. Jadi bertawasul itu boleh, ya. Nah sekarang bertawasul yang seperti apa yang diperbolehkan? Yang pertama, bertawasul yang diperbolehkan itu adalah melalui Asmaul Husna. Ya. Itu di surat Al-A'raf ayat 180 ya. Nah, jadi ketika kita bermohon kepada Allah ya, itu diperbolehkan kita bertawasul dulu ya. Wasilah lewat nama-namanya Allah. Kalau kita lagi banyak dosa banget gitu ya, maka kita bilang ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafur. Ghafur itu dosa kita udah begitu banyak gitu ya. Tapi kalau dosa yang kecil-kecil Ghafir gitu kan. Nah, kita sebut nama Allah itu. Terus kita lagi lemah banget ya. Benar-benar kita tuh lagi lemah banget. Lagi lemah pokoknya lemah, kan suka terasa ya kita kalau kita lagi lemah iman itu kayak apa gitu ya. Nah, rasanya tuh kita capek banget ya. Sudah mau bener gitu ya. Tiap mau bener berusaha gagal lagi kan misalnya begitu ya. Maka kita bertawasul kepada Allah ketika kita memohon itu adalah dengan asma. Ya, Asmaul Husnanya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ketika kita ingin meminta kekuatan. Terkadang kita sudah bertekad mau berubah gitu. Tapi ternyata gagal maning gitu kan. Nah, maka ketika berdoa itu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, itu diperbolehkan bertawasul seperti itu. Ya. Ya Razak, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Razak gitu ya. Ketika memang suami atau kita sedang berikhtiar mencari rezeki gitu ya. Agar Allah berikan kemudahan, maka kita sebut ya Allah yang Maha memberi rezeki. Ya. Terus Allah yang Maha Kaya, ya Goni, ya Goni, ya Goni. Ya, sebut nama-nama Allah itu boleh diperbolehkan ya. Terus yang kedua bertawasul yang diperbolehkan adalah dengan orang soleh, tapi orang solehnya yang masih hidup, ya, yang kita memang tahu, ya, kesolehannya dia, yang masih hidup bukan yang sudah mati, yang masih hidup, ya. Kita
bilang sama ustadz kita, sama ustadzah kita, sama ulama kita, mohon doanya Pak Kiai gitu ya. Anak saya mau ada ujian gitu ya. Mudah-mudahan hasil yang terbaik gitu sesuai dengan ikhtiarnya. Nah, itu minta bantuan sama orang soleh itu boleh. Ya, tapi yang masih hidup, bukan yang mati. Kalau yang mati tidak diperkenankan, ya. Itu termasuk dalam syirik, ya, syirik besar itu. Kemudian bertawasul yang diperbolehkan yang ketiga itu adalah dalam bentuk amal soleh. Jadi ketika kita mau berinfak, contohnya misalnya ya, itu sudah kita niatkan, kan? Jadi diperbolehkan amal dulu langsung minta sama Allah. Ya, misalnya Diana, Umi, saya ada rezeki gitu kan ya. Ini nanti tolong Umi salurkan gitu kan ya. Nah, itu kan sudah beramal ya. Diana itu sudah beramal. Ada Diananya enggak? Namanya disebut, nggak ada lagi orangnya. Ya. Sudah beramal. Nah, ketika beramal langsung bermohon kepada Allah, itu diperbolehkan. Langsung bermohon kepada Allah. Apa yang diminta? Ya, jadikan anak turunanku ahlu sodako, ahlu sodako, ahlu sodako. Ya, kalau sudah ahlu sodako udah dijamin itu, ya, rezeki itu. Nah, itu diperbolehkan. Jadi tawasul, ya, yang diperbolehkan ada 3. Asmaul Husna, minta lewat orang soleh yang masih hidup, sama dengan amalan kita sendiri, ya, amalan baik kita, ya, itu diperbolehkan. Kan contohnya di surat itu kan yang Ashabul Kahfi itu, ya, yang 3 pemuda, ya, mereka pertolongan Allah datang ketika mereka langsung curhat sama Allah gitu. Oh, saya dulu pernah melakukan perbuatan baik begini begitu ya, itu ya. Dipahami ya? Mudah-mudahan. Kayak itu tawasul. Nah, sekarang itu tawasul yang diperbolehkan. Kalau tawasul yang tidak diperbolehkan ya selain dari itu ya, pergi ke kuburannya orang-orang soleh yang sudah wafat ya. Kemudian sama orang yang kita anggap dia memiliki kemuliaan. Padahal kemuliaan itu hanya Allah yang mengetahui, ya. Seseorang itu mulia atau tidak hanya Allah yang mengetahui. Kita tidak bisa mengetahui orang itu mulia atau tidak. Yang kita tahu hanya orang itu baik atau tidak. Tapi yang mulia kita tidak tahu karena kemuliaan itu hanya di sisi Allah, ya. Nah, ketika kita bertawasul kepada orang yang kita anggap mulia, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, ketika kita bertawasul melalui kuburannya syekh-syekh gitu ya, seperti di Jakarta, Jakarta Utara itu kan banyak ya. Nah, itu tidak diperkenankan seperti itu, ya. Oke, tawasul sudah, ya. Maka sekarang yang terakhir, ya. Yang terakhir dari iman kepada Allah. Tadi kita sudah bertauhid, ya. Untuk apa kita bertauhid? Adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ya, ibadah itu adalah mencakup semua perbuatan, ya. Yang dimaksud dengan ibadah adalah mencakup semua perbuatan baik, ya, perkataan atau perbuatan. Jadi ibadah itu yang dimaksud dengan ibadah adalah mencakup semua perbuatan, baik itu perbuatan secara lisan maupun perbuatan secara amal, dohirnya ya, anggota tubuh. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kita kemarin sudah bahas tentang bab niat, ya kan? Nah, niat ketika kita sudah berniat itu merupakan
perbuatan batin. Ya, kalau kita sudah niatkan karena Allah berarti sudah bernilai ibadah di hadapan Allah. Nah, kalau bentuk perbuatan dohirnya yang nampak itu adalah ketika kita mendirikan sholat, ketika kita berpuasa, nah itu perbuatan yang dohirnya, ya. Maka kalau semuanya dikategorikan hanya untuk Allah, maka itu sudah masuk kategori ibadah. Ya, maka beda ibadah sama amal soleh itu beda ya. Kalau ibadah itu yang memang bentuknya ritual, ya bentuknya ritual. Ya, jadi terkait dengan ibadah tadi, maka ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh, ya mahdoh, ibadah ritual kita, dan ibadah goiro mahdoh, ibadah non ritual kita, ya. Atau ibadah mahdoh bisa dikatakan hablum minallah. Kalau goiro mahdoh bisa dikatakan hablum minanas, ya. Jadi kalau bicara tentang ibadah mahdoh atau yang tadi Umi katakan ibadah ritual, itu berarti kita berbicara tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam ini adalah ibadah mahdohnya umat beriman, ya. Ketika seorang dikatakan dia dia beribadah, maka dia sudah berislam. Ya, jadi kalau Umi katakan ketika dia mengimani Allahnya dengan teguh, totalitas, loyalitas tunggalnya dia sudah kokoh, maka berislamnya dia pasti benar. Berislamnya dia pasti benar. Ya, karena Islam itu kan mencakup pada 5 kan. Syariatnya dimulai dari sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Nah ini ibadah mahdoh kita, ibadah urusan kita langsung dengan Allah. Ya. Oke, kemudian ibadah goiroh mahdoh. Ibadah goiroh mahdoh itu apa? Ibadah goiroh mahdoh itu adalah semua perbuatan ya yang memberikan manfaat buat diri kita dan orang lain atau orang sekitar. Itu goiroh mahdoh. Contohnya apa? Contohnya orang yang bekerja, orang yang belajar, makan, minum, istirahat itu goiroh mahdoh. Ya, jadi dengan belajar itu memberi manfaat buat kita, ya kan? Kita belajar, kita jadi pinter. Begitu kita sudah pinter, maka kita bisa mengaplikasikan ilmu kita, memberikan manfaat kepada orang lain, kita kan ya, memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah itu goiroh mahdoh namanya ya. Nah sekarang ibadah mahdoh ya itu mempunyai syarat ya. Apakah ibadah ini ya yang kita lakukan tadi itu diterima atau tidaknya oleh Allah ya, itu harus memenuhi 2 syarat untuk ibadah mahdoh. Syarat yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah benar. Ikhlas ya karena kita lakukan dalam bentuk loyalitas tunggal kita tadi kepada Allah. Ya. Jadi ketika ikhlas itu berarti di dalam ikhlas itu ada 2 unsur tauhid tadi. Tauhid rububiyah sama uluhiyahnya menyatu. Maka kita lakukan itu karena Allah, ya. Mau capek ya, walaupun terasa capek dia tetap kerjakan. Mau dipuji atau tidak tetap dia kerjakan. Ya kan? Ketika dia melakukan ternyata dia malah dicaci, dia tetap kerjakan. Nah, itu ya. Karena sudah totalitas sama loyalitas tunggalnya dia sudah bagus, ya. Nah, itu ikhlas namanya. Terus yang kedua benar. Benar di sini maksudnya adalah sesuai tuntunan dari Rasulullah atau bahasa populernya ittiba gitu ya, mengikuti Rasulullah berdasarkan ilmu. Jadi ketika kita melakukan ibadah harus memenuhi 2 syarat tadi.
yang tadi Umi katakan liya budu di surat Ad-Dariyat, li-nya itu tadi 2 ya. Tuntunannya ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulnya. Ini juga begitu ibadah mahdoh. Ya, untuk ibadah mahdoh ritualnya kita. Jadi kalau misalnya sholatnya itu dulu ada orang ya, ketika dia pulang haji, dia bercerita, dia tawaf itu kan 7 kali, dia 9 kali. Dia bilang supaya lebih afdol. Nah ini berarti ikhlasnya ikhlas, tapi tidak benar, maka tidak diterima ibadahnya. Jadi ketika untuk ibadah ritual itu sudah ada itunya, sudah ada tuntunannya, sudah ada jumlah-jumlahnya, ya, bentuk-bentuknya seperti apa itu harus kita ikuti, ya, paham ya? Nah sekarang untuk ibadah ghairah mahdoh, ketika kita ingin melaksanakan ya ibadah ghairah mahdoh, maka yang kita butuhkan itu adalah 2. Yang pertama adalah adanya rasa cinta dan takut kita hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Karena kalau ghairah mahdoh itu, ya, ketika kita mau melakukan ibadah ghairah mahdoh atau ibadah muamalah, yang harus kita cari itu adalah larangannya Allah. Kalau nggak ada larangannya ya kerjain. Gitu. Tapi kalau ibadah mahdoh atau ibadah ritual, yang kita cari perintahnya Allah. Kalau nggak ada perintahnya jangan dikerjain. Gitu. Paham ya? Nah ini suka ketuker. Suka ketuker kita itu. Ya. Yang harusnya penempatan larangan itu ada di mahdoh, dipindah ke di ghairah mahdoh dipindah ke mahdoh. Yang harusnya kita lihat perintahnya malah kita taruh di ghairah mahdoh. Seperti pertanyaan tari itu, jadi Umi jadi ingat pertanyaan tari. Ya, sampai sini dulu sudah paham ya. Jadi kita hadis kedua tentang rukun iman kepada Allahnya insya Allah sudah selesai. Nah ya, jadi Umi sudah masukkan tadi ya perbuatan-perbuatan syirik yang bisa mengganggu loyalitas tunggal kita kepada Allah ya. Kemudian ketika kita memohon bantuan ya kepada Allah itu melalui mediator diperbolehkan. Nah, itu tadi ada 3 yang diperbolehkannya dalam yang dinamakan dengan tawassul ya. Kemudian bagaimana ibadah yang diterima oleh Allah ya. Tadi sudah Umi sampaikan juga. Nah, sekarang sebelum kita itu akhiri kalau kita sudah mengimani Allah dengan benar, maka akan nampak ada ciri-cirinya nih. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang sudah mengimani Allah dengan benar ya. Sudah tumbuh totalitas dan loyalitas tunggalnya itu dengan kokoh, maka yang pertama adalah akan tampak pada diri orang itu ketenangan. Ketenangan dalam segala hal. Jadi kalau masih dia mempunyai rasa was-was yang berlebihan, nah itu berarti belum. Ya, ketenangan. Kenapa dia tenang? Karena dia yakin. Ya, dalilnya ada boleh dilihat di surat mana ya Umi lupa ya. Surat ke-22 di surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj surat ke-22 ayatnya ayat 38.
Nah, ini akan Allah berikan ciri orang-orang yang sudah mengimani Allah dengan benar itu adalah dia mempunyai ketenangan, ya. Jadi di surat Al-Hajj ayat 38. Kenapa dia bisa tenang? Ya karena dia yakin gitu bahwa dia ini dalam perlindungan Allah gitu. Jadi apa yang harus ditakuti gitu. Kayak ibu-ibu saja gitu kan suka bilang, "Nak, tenang ya, Nak, ada mama." gitu kan. Nah, kita bisa memberikan rasa perlindungan itu kepada anak kita gitu ya. Ya kan? Kepada suami juga gitu kan, kita suka memberikan support gitu ya. Udah yakin aja lah ya gitu ya. Ayah tuh pasti bisa ya. Doa bunda gitu untuk ayah. Nah, kita juga begitu. Jadi orang yang sudah beriman pada Allah dengan benar itu adalah tenang, ada ketenangan, ya. Karena dia yakin Allah itu ada buat dia. Allah itu akan melindungi dia, Allah itu akan nolong dia, gitu, ya. Nah, terus yang kedua adalah ketika seseorang itu sudah beriman dengan benar kepada Allah, akan menyucikan jiwanya. Akan menyucikan jiwanya. Bagaimana bentuk jiwa yang suci itu? Yaitu tadi, ya, hatinya lapang. Hati lapang itu kayak apa sih gitu? Dia nggak akan kesel gitu ngelihat kelebihan orang lain. Dia senantiasa mempunyai sangkaan baik. Itu dalam bentuk hati yang lapang. Ya, kemudian memaafkan. Ya, jadi punya hati pemaaf. Nah, itu juga bagian dari jiwa yang suci atau bisa mencucikan jiwa, ya. Jadi orangnya itu kayaknya yang ya udahlah gitu ya, saya maafin gitu. Padahal orang yang udah nyakitin dia belum minta maaf sama dia, tapi dia sudah memaafkan. Nah, itu ya. Itu salah satu ciri orang yang sudah mengimani Allah dengan benar. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah Allah akan berikan dia penghidupan yang baik. Itu ada di surat An-Nahl. Ada di surat An-Nahl ayat 97. Ya. Jadi akan Allah berikan penghidupan yang baik, ya. Berupa kesenangan ya dan kebaikan-kebaikan. Jadi ciri-ciri orang yang sudah mengimani Allah dengan baik itu yaitu tadi, ya. Dia hobi. Ketika dia melakukan kebaikan itu dia hobi. Jadi ya karena dia bentuk nikmatnya dia gitu. Sudah meyakini Allah itu, jadi orang kan kalau sudah loyalitas gitu ya, itu apa juga dikerjain gitu ya. Benar kan? Nah, itu orang-orang yang sudah iman kepada Allah dengan baik itu, dengan benar itu seperti itu ya. Kayaknya dia hobi banget itu bikin kebaikan. Pokoknya ada aja gitu ya. Tiada hari tanpa kebaikan gitu. Nah, ini orang yang sudah beriman dengan benar kepada Allah. Terus yang berikutnya adalah karena tadi ya, karena sudah diisi dengan kebaikan-kebaikan ya, rasa tenang, terus hatinya yang bersih gitu ya, kemudian banyak melakukan amal kebaikan ya, maka otomatis gitu dia akan ringan ketika menjalankan perintah Allah. Dia akan ringan pula ketika harus menjauhi larangan Allah. Jadi nggak ada kata ngeyel-ngeyel tuh, ya. Cari-cari celah itu nggak ada gitu. Kalau ibu-ibu kan suka, kalau biasanya nyari celah itu kalau sudah terkaitkan dengan hukum. Makanya Umi itu sebenarnya rada berat kalau diminta buat materi fikih, karena kenapa? Orang kalau sudah belajar fikih itu ya berarti tauhidnya sudah kuat gitu. Sedangkan rata-rata umat Islam di Indonesia itu kan belajar jarang banget gitu, belajar akidah secara mendalam itu jarang banget, karena memang kalau belajar akidah itu
bikin gerah gitu kan, bikin bete gitu. Apalagi yang menyampaikannya misalnya ya datar-datar banget gitu ya, emak-emak udah ngantuk aja bawaannya kan gitu. Nah, tapi kalau sudah rata-rata ibu-ibu itu mintanya adalah fikih, karena kalau di fikih ini ranah yang ramai, karena di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, kalau kita ya belum teguh ya tauhidnya, itu biasanya nanti nyari celah itu di sini, nyari celah gitu kan ya. Nah, kalau tidak dipahami dengan benar, ya itu kalau orang yang sudah imannya benar tidak akan ya. Jadi kalau kata Allahnya tidak boleh ya tidak boleh, dia nggak ngeyel. Contoh ya yang dikaitkan dengan ini, harus mengeluarkan zakat mal. Ada seseorang punya perhiasannya banyak, kan syaratnya berapapun jumlah bobotnya atau beratnya perhiasannya gitu ya, 200 gram, 500 gram gitu kan ya, ataupun 1 ton. Kalau ternyata emas tadi ya itu sebagai perhiasan, maka tidak kena zakat. Tapi kalau dari awal diniatkannya misalnya untuk invest, ya kan, beli emas untuk invest. Ya. Ketika sudah sampai nisab ini harus dikeluarkan zakatnya. Nah ini ibu-ibu biasanya bermain di sini nih. Ini yang agak sedikit repot ya. Jadi pernah waktu itu ada kasus gimana ya Ustadz ya, saya waktu niat beli emas itu campur-campur katanya. Ya buat pakai juga, ya buat invest juga gitu. Padahal kan Islam jelas gitu, ya kan? Nah sekarang kalau dia niatnya campur-campur gitu, terus cara menyelesaikannya harus kayak gimana gitu kan? Ditanya, ibu perhiasannya berapa gitu? Perhiasan yang saya pakai hari-hari mah sekian gram, yang saya simpan sekian, ya sudah kalau gitu sekarang kita ambil kita keluarkan yang ibu simpan saja, tapi itu niatnya, nah tapi gitu ya, gitu. Padahal itu tetap harus dikeluarkan, ya itu yang harus ada kejelasan, ya. Nah jadi bentuk ketaatan tadi, ya, jadi bentuk ketaatan tadi itu kan menunjukkan iman yang benar. Tapi kalau masih ngeyel-ngeyel itu kan berarti imannya belum benar sama Allah itu, ya, belum cek orang Sunda mah belum ajek gitu kan ya. Nah, jadi itu salah satu dari sekian ciri orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dengan benar ya. Berikutnya adalah apa tadi udah sampai mana ya, ketenangan, hati yang bersih, kemudian kehidupan yang baik, kemudian apa lagi tadi, ringan ya ketika menjalankan ketaatan, dan kemudian dengan mudah juga ketika dia menjauhi larangan atau meninggalkan larangan Allah. Dan yang terakhir ya, Umi jadikan saja terakhir, ya, insya Allah orang yang seperti ini akan mendapatkan ridho-nya Allah. Jadi bentuknya Allah memberikan ridho itu apa? Dia istiqomah dalam kebaikannya. Itu insya Allah tuh, itu ridho Allah itu. Ya. Nah kalau udah orang model yang kayak begini ya sudah, surga lah jaminannya, ya, surga jaminannya. Oke, jadi selesai sudah, ya, penjelasan tentang iman kepada Allah, ya. Jadi isi tentang apa tadi kita sudah selesai ya. Jadi definisi imannya, kemudian pembagian tauhidnya, pembagian ibadahnya, ya.
kemudian macam-macam syirik yang akan mengotori keimanan kita kepada Allah, dan yang terakhir ciri-ciri ketika kita sudah mengimani Allah, ya. Umi masih punya utang kayaknya, baru ingat tadi ya sama Tari, waktu itu pernah tanya di grup tentang pertanyaan apa namanya, orang yang lagi haid ya. Ini pertanyaan yang mengulang ya, diulang-ulang terus ya. Jadi gini, harus dipahami dulu. Kalau kita sudah apa namanya, bermain di ranah hukum ya. Hukum Islam itu harus dipahami dulu. Ketika kita sudah bermain atau kita berada di ranah hukum Islam, maka ya baik itu produknya ya, hasil produk hukumnya itu mendekati kebenaran ya. Jadi ada dua. Apabila ternyata benar adanya, maka mendapatkan pahala 2. Apabila ternyata tidak benar atau mendekati kebenaran, maka mendapat pahala 1. Jadi sebenarnya seorang yang sudah paham ya dengan hukum agamanya itu tidak menjadikan perbedaan ini untuk suatu apa yang akan memperuncing permasalahan gitu ya, tidak menjadikan suatu untuk dijadikan perdebatan. Justru ketika ada perbedaan ini yang justru akan menjadikan dia semakin luas wawasan. Ya, jadi Umi sampaikan dulu ya, kalau sudah kita bermain di ranah ya fikih ya, maka tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tidak ada yang berdosa ya, dan tidak ada yang dia tidak berdosa ya. Insya Allah jaminan dari Allah itu tadi. Hasil istihadnya benar, 2 pahala. Hasil istihadnya tidak benar, maka 1 pahala. Begitu juga dalam masalah ketika ada seorang wanita yang sedang haid. Apakah dia boleh memegang mushaf ya, atau apakah dia boleh membaca Al-Quran? Umi yang mempunyai pendapat boleh. Ya, Umi yang mempunyai pendapat boleh. Kenapa boleh? Umi ambil hadis ya, salah satu hadis Al-Bukhari ketika Rasulullah dengan Siti Aisyah ya, dengan Sayyidah Aisyah hendak melakukan perjalanan haji. Ya. Nah, ketika esok harinya akan dimulai ya ibadah hajinya ya, Rasulullah mendapati Sayyidah Aisyah ini sedang menangis terseduh-seduh ya. Pokoknya nangis yang sedih banget ya. Nangis yang kayak orang kehilangan segala-galanya gitu ya. Pokoknya. Terus ditanya gitu, apa yang engkau tangisi? Apa yang membuat engkau sampai nangis sebegitu sedihnya gitu? Nah, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku dapati hari ini diriku sedang haid. Maka Rasulullah langsung bersabda, lakukan sebagaimana orang-orang melakukan ibadah haji kecuali tawaf. Karena kalau tawaf identiknya dengan sholat kan, keliling Ka'bah. Lakukan ya sebagaimana orang-orang melakukan ibadah haji. Membaca Quran termasuk dalam rangkaian ibadah haji. Karena sebenarnya ibadah haji, ibadah umroh, kita perbanyak membaca Al-Quran sebenarnya. Dan waktu-waktu kita banyaknya sebenarnya berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu kan. Nah, jadi berdasarkan dalil ya hadis ini, maka diperbolehkan orang yang sedang haid ya itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sudah bersabda, maka itu sudah menjadi sumber hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah mengatakan membolehkan Sayyidah Aisyah, itu berlaku untuk umatnya juga. Jadi tidak hanya berlaku untuk Sayyidah Aisyah saja, hanya untuk istrinya, tapi berlaku untuk umatnya. Jadi ini yang Umi pahami, ya. Ada hadis-hadis yang lain, tapi hadis yang lain hadisnya lemah. Ya, ada salah satu perawinya yang mengakibatkan hadis itu tingkatannya menjadi lemah.
Nah, sekarang ada sebagian ulama ternyata yang tidak membolehkan, ya. Dan mereka juga punya dalil, gitu. Mereka juga punya dalil. Salah satunya dalilnya ada di surat Al-Waqiah ayat 97, ya. Tidak boleh menyentuh kecuali yang disucikan. Nah, di sini ya para ulama tafsir itu berbeda dalam menafsirkan yang disucikannya tadi. Tidak boleh disentuh kecuali yang disucikan. Nah, ada dua pendapat lagi ketika menafsirkan ini, ya. Ada yang memang tidak boleh sama sekali, ya, membaca Al-Quran dalam kondisi dia sedang haid. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan ini yang tidak boleh disentuh itu adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, bukan Al-Quran yang ada di sini. Jadi yang dimaksud dengan ayat di Al-Waqiah tadi bahwa yang tidak boleh disentuh itu yang kecuali yang disucikan itu adalah mushaf yang berada di Lauh Mahfuz, bukan mushaf yang berada di bumi. Ya, itu. Terus haid, ya, haid itu datangnya dari Allah yang tidak bisa diprediksi berapa lamanya, kapan datangnya. Terkadang kita suka meleset. Tidak boleh dikiaskan ke junub. Karena ada yang ketika berdalir dikiaskannya ke junub. Kalau junub itu yang nentuin kita. Kapan kita berjunub, kapan kita selesai berjunub, kita yang menentukan. Tapi kalau haid kan lamanya tidak bisa ditentukan, ya. Nah, jadi apa namanya? Ini yang ingin Uwi sampaikan, ya. Jumhur ulama itu ada kesepakatan dalam hal membaca, boleh semuanya. Orang haid boleh membaca Al-Quran. Perbedaan muncul, ya, pada masalah menyentuh. Perbedaan munculnya pada masalah menyentuh. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Umi pribadi yang membolehkan. Ya. Nah, ada dalam bentuk kehati-hatian, ya, dari Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam bentuk kehati-hatian. Jadi dalam keadaan haid gitu ya, itu kalau mau pegang mushaf maka menggunakan alas. Nah, alas itu bisa berupa sarung tangan atau mungkin kitabnya diberi cover, ya. Jadi artinya tidak langsung menyentuh gitu ya. Nah, itu silahkan kalau dia memang meyakini. Tapi ketika kita meyakini itu, jadi gini ya, kalau orang yang belum punya ilmunya, terus dia punya guru, makanya diikuti gurunya. Sekarang yang jadi masalah, ya, dia nggak punya guru tetap. Karena kenapa itu? Kerjaannya dari taklim satu ke taklim yang lain. Gitu. Sedangkan dia sendiri dalam proses yang sedang dalam peneguhan. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan nyiksa diri sendiri, gitu, hal-hal kayak gitu ya. Jadi permasalahan terus. Ya. Jadi kalau karena bertanya sama Umi, maka Umi yang berpendapat bahwa dalam keadaan haid, ya, Umi tetap baca, tetap pegang, karena dalilnya tadi, ya, hadis Al-Bukhari. Kemudian ketika menafsirkan di surat Al-Waqiah, maka Umi memahami ulama tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disucikan itu adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, bukan Al-Quran yang di sini, ya. Nah, tapi kalau misalnya mau dalam bentuk kehati-hatiannya kita, apalagi sekarang sudah ada HP Android ya yang ada aplikasi Al-Qur'annya, maka diperbolehkan ya. Silakan baca saja di di HP ya. Kalau memang ada rasa khawatir, ketakutan. Tapi kalau kita sudah meyakini dalilnya dan kita sudah paham, apalagi yang harus dikhawatirkan ya. Karena tidak juga berdosa gitu. Umi kok bisa begitu tuh dosa? Siapa yang bilang berdosa? Hasil istihad itu tadi yang Umi katakan tidak ada berdosa. Hasil istihad satu. Ya, dapat pahala satu. Jadi ini yang ingin Umi sampaikan ya pada sahabat semua.
Jadi tidak lagi menjadikan kita gamang, tidak lagi menjadikan kita kebingungan, ya, ragu-ragu atau seperti apa, ya. Jadi harus diyakini, ya. Nah, kalau bertanyanya sama Umi, kalau Umi yang meyakininya seperti itu. Sampai kapan? Ya insya Allah, ya, sampai tutup usia gitu. Karena dalil itu memang pada dasarnya tidak ada dalil yang kuat yang melarang seseorang yang haid itu untuk membaca Al-Qur'an. Intinya di situ, ya, tidak ada dalil yang kuat yang melarangnya, ya. Jadi ini dalam bentuk ya kehati-hatian saja dalam bentuk yang namanya kitab suci gitu kan, ya. Hal-hal yang kayak gitu dari ada pendapat dari para ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita gitu, ya. Itu silahkan, ya, artinya insya Allah tidak ada yang keliru juga, ya. Jadi kembali kepada kita, ya. Kita bergurunya dengan siapa, maka kita ikuti. Ya. Nah, kalau Umi memang ketika mendapatkan ilmunya ya sudah dengan pemahaman yang seperti itu, dan insya Allah dalil yang disampaikannya juga adalah dalil yang kategori sahih gitu, ya. Jadi ini yang Umi sampaikan, ya. Jadi Umi tidak ada lagi punya hutang, ya. Jadi sudah tersampaikan. Jadi jangan lagi ada keraguan-raguan, ya. Karena kalau sampai misalnya haidnya 12 hari, ya, dalam 12 hari dia nggak baca Quran, udah dia nggak haid aja jarang baca Quran, gitu, terus dia haid, gitu, ya, dia nggak pegang, suka jadi jadi suatu kesempatan banget, ya. Ibu-ibu tuh dulu yang baru pada mulai ngaji tuh kalau, aduh aku lagi haid, gitu, kayaknya happy banget gitu kalau dia haid, gitu. Kenapa? Iya, kan aku katanya jadi nggak ada target buat baca Quran, gitu, ya. Padahal harusnya sedih, gitu. Kalau dia nggak bisa baca Quran, harusnya sedih, bukannya bahagia, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, Tari, ya, sama yang lain, insya Allah. Ya, mangga, silakan. Alhamdulillah, ya. Kita kita sudahi materi kita di kesempatan siang hari ini, ya. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan di detik-detik terakhir bersama keluarga, ya. Mudah-mudahan kemuliaan bisa didapatkan oleh sahabat-sahabat Qanitat semua, ya, dan menjadikan kita sebagai hamba yang la'alakum tattaqun wa 'alakum tashkurun, ya. Insyaallah menjadi hamba yang takwa dan senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Oh ya, karena ini bulan Al-Quran, Umi hanya menawarkan saja, tapi ada syaratnya, ya. Umi biasanya kan suka buka kelas kelas tahfidz, ya. Karena ini momennya bulan Quran, apalagi di 10 hari terakhir, maka yang kita perbanyak itu sebenarnya hanya bacaan Quran. Nah, tapi Umi tidak membaca, tapi menghafal. Karena ketika di momen Ramadan itu, ya, seharusnya kita punya target hafalan, ya. Jadi bukan hanya sekedar hatam saja, ya. Karena kalau Umi pribadi yang tidak mengikuti pemahaman bahwa kalau lagi Ramadan harus hatam berkali-kali, kalau bacaannya aja masih belum benar, gitu kan? Apanya yang dihatamkan? Dia bacaannya aja belum benar, panjang pendeknya belum pas, gitu kan, ya. Sedangkan bacaan Quran itu adalah kita mempersembahkan bacaan yang terindah, ya, yang memang sudah Allah bikin begitu indahnya bacaan ini. Tiba-tiba kita membacanya dengan bacaan yang nggak indah, gitu. Kecuali kita sudah berusaha belajar, kemudian kita praktekkan bacaannya dengan hasil belajar kita. Berarti kan kalau kita belajar dengan kita praktekkan baru proses belajar, kan berarti tidak diburu-buru dengan masalah harus hatam, ya. Justru kita harus menikmati, ya. Jadi kalau Umi, hatam itu adalah bagaimana kita bisa menikmati ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bisa memahami apa yang kita baca, kemudian kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari ayat yang kita baca. Nah, itu sebenarnya hatam itu, ya. Karena kenapa? Nikmat yang ada. Jadi bukan orang yang ketika momen-momen seperti ini, jadi dia tuh hatam itu ya kalau momen Ramadan aja, gitu. Ketika tidak momen Ramadan dia tidak hatam.
kan nggak ada kenikmatan, yang ada hanya dituntut seperti itu ya. Nah, jadi bagi sahabat Qanitat yang sudah bacaannya, memang ada syaratnya, yang sudah bacaannya ya minimal agak mendekati benar gitu ya, tajwidnya, terus makharijul hurufnya sudah bagus ya, yang ingin punya target hafalan silakan bisa setoran sama Umi, nanti tinggal di konfirmasi saja kapan waktunya ya, karena memang biasanya kalau di 10 hari terakhir ini Umi buka kelas tahfiz ya, artinya siapa saja yang sudah menjadi jamaah atau murid Umi yang memang ingin punya target hafalan ya, dan dimulainya dari juz 30 ya, dari juz 30 dimulainya, karena untuk modal bacaan sholat, jadi supaya sholatnya suratnya tidak itu saja ya, silakan ya, tapi itu syaratnya tadi bacaannya sudah benar, karena kalau bacaannya belum benar tidak Umi tidak mau ya, karena kalau yang namanya tahfiz itu berarti dia sudah membacanya dengan benar ya. Silakan, mungkin ada dari teman-teman sahabat Qanitat yang yang mau ada sesuatu yang di Ramadan ini untuk bisa menambah hafalan, karena ketika kita proses menghafal pahalanya double. Di dalam menghafal ada proses membaca, tapi kalau di dalam membaca tidak ada proses menghafal. Di dalam menghafal ada proses pengulangan, ya kan? Jadi ada proses membaca, ada proses pengulangan, ya. Oke, alhamdulillah. Dikembalikan ke MC, ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di ba'da Ramadan, ya. Mudah-mudahan Allah segera tolong kita dengan mengakhiri wabah ini ya, walaupun faktanya nggak tahu juga ya, nggak bisa bilang juga ya, wallahu a'lam lah ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi dan teman-teman sahabat Qanitat lainnya. Kita tutup taklim kita dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.